Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Jadi beberapa hari yang lalu kita balesin komen-komen teman-teman yang bertanya, dan ada satu yang bertanya, lebih dari satu kayaknya, yang bertanya tentang bagaimana hitungan kos untuk setiap cetakan di P6000 ya kan. Waktu itu dia komennya di video tentang Epson P6000. Bagaimana cara ngitung kosnya, berapa harganya, berapa kos HPP-nya, terus jualnya harus berapa, kayak gitu. Jadi yang perlu diluruskan, jadi setiap foto yang dicetak itu kosnya berbeda ya, tergantung dari jenis fotonya, komposisi warnanya, gelap terangnya, itu pengaruh banget buat ke HPP tintanya. Tapi pada dasarnya udah pernah melakukan riset, tidak pernah lebih dari 30.000 untuk HPP, untuk HPP tintanya ya, terlebih tintanya. Dan kenapa bisa tahu begitu? Karena memang sekarang ini ada aplikasi buat kita tahu berapa file foto yang barusan aja dicetak dan costnya berapa, berdasarkan hitungan tintanya, berdasarkan hitungan harga tintanya berapa, pakainya berapa tinta, harga papernya berapa, kepakainya berapa meter. Nah itu ketahuannya dari aplikasi. Nah aplikasinya namanya apa? Mungkin teman-teman udah ada yang punya dan udah tahu ya. Jadi aplikasi namanya, ini aplikasinya tuh, Job Information. Jadi ini aplikasi apa ya namanya, aplikasi accounting. Jadi ini per tanggal sekarang ya, dari sini nih, dari sini sampai sini per tanggal sekarang. Dan kita lihat costnya itu ada yang 14.000, ada yang 20.000, ada yang 19.000, ada yang 12.000, 19.000, udah bervariasi. Kita ambil contoh yang ini ya, ini 168791 ya, ini filenya ya, yang baru kita cetak terakhir kali, yaitu file ini. Nah, ini filenya. Jadi cost tintanya itu tadi barusan berapa? 14.000 gitu untuk cost tintanya. Nah, ini ada yang jauh banget nih, sampai ke 20.000. Dia DSC JP Min 2. Kita lihat filenya nih, kedua dari terakhir ya, yang tadi barusan kita buka. Nah, ini. Nah, ini file kayak gini lebih mahal karena dia mungkin lebih pekat, lebih deep warnanya dibandingkan yang tadi mengandung unsur warnanya clean ya kan. Jadi setiap HPP-nya itu berbeda ya teman-teman ya, dibandingkan apa sih namanya, setiap fotonya. Tapi biasanya tidak lebih dari 35.000. Jadi kalau kita jual 50.000 masih worth it lah ya, 15.000 untuk lebihnya, seperti itu ya. Jadi rahasia ya. Jadi nah, untuk teman-teman dari mana dapetin software-nya, bisa download di Google, namanya Job Information Accounting, namanya Accounting Job Information untuk Epson. Dia cuma bisa ngedetek Epson seri SC ya. Jadi P6000, P7000, P8000 tuh bisa. Selebihnya kayaknya nggak bisa sih. Coba kita cek ya, dia nggak bisa, dia nggak ngedetek. Kita coba add printer ya, sini aja video. Kita coba add printer, jadi kayaknya nggak bisa dia. Udah ngelek gitu ya, not responding tuh. Jadi memang yang kemarin kita cobain, jadi mesin P6D D830 sama D1030 itu tidak terdetek di sini. Not responding ya. Nah, angka ini keluar berdasarkan price setting. Jadi kita setting dulu nih price-nya. Jadi kita isiin dia tintanya ada berapa, harganya berapa, nanti kita isiin. Nah, terus menu kita class dulu aja kali ya. Oh, enggak dulu. Nah, price settingnya kita setting dulu nih. Kita pakainya papernya ini, terus apa namanya, nah ini panjangnya 45 meter. Ini harga papernya harusnya ditulis nih tuh, kayak gini. Oh, ini udah tulis nih tuh, harga papernya ini tuh 440. Ininya panjang lebarnya segini, panjangnya segini. Nanti dia nggak baca. Nah, unit inknya kita tulis juga nih di sini tuh. Dia pakai tintanya warna apa aja, ukurannya berapa mili, unit price-nya berapa. Nah, ini tintanya harganya segini tuh. Kita pakai tintanya yang original ya. Jadi kita harus isi dulu ininya, ya kan? Jadi kita kalau ada cost lainnya kita tulis nih, costnya apa gitu. Aku nggak masukin. Ini harusnya kayak operator, listrik, biaya penyusutan, presentasi kesalahan, harusnya diisi di sini. Tapi saya tidak isi karena apa? Karena pengen tahu aja cost dari nyetak tinta itu keluar berapa sih. Kita kan pakai tinta original ya, 1.650.000, ada 10, ada 9 ya, 9 tinta. Nah kalau misalkan kita nyetak pakai 60, cost
lepas tintanya kan ketahuan tuh keluarnya berapa mili untuk satu kali cetak. Nah kalau misalkan udah ketahuan, kita bisa menemukan harga pokoknya berapa, kita tambahin harga operator, kita tambahin harga listrik dan lain-lain. Pokoknya ada tambahan-tambahan lagi ya. Jadi teman-teman harus cermat dalam menentukan harga jualnya, terutama kalau kita jualnya grosiran gitu, ataupun kita dijualnya ke reseller, karena kita di sini rata-rata jualnya ke reseller teman-teman fotografer seperti itu. Nah teman-teman fotografer pun banyak sebenarnya yang nanyain, apa beli aja ya mesinnya, beli aja silakan karena memang mesinnya itu dijual untuk umum pada dasarnya, tapi teman-teman perlu perhatikan banyak komponen lain yang perlu kalian siapkan. Jadi kayak tintanya aja kita harus stok 15 juta, sekitar 15 jutaan lah untuk satu setnya. Ini maintenance tax-nya 500 ribuan, jadi harus disiapin juga maintenance tax-nya. Ini tintanya stoknya tuh, tintanya ini tinta yang kecil-kecil ya. Jadi kita harus perlu pertimbangan lah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau punya perlu pertimbangan. Tapi kalau untuk usaha cocok lah, karena kalau untuk usaha itu kan semua fotografer kita usahakan nyetak di kita. Karena apa? Karena kita harus nyetaknya banyak dan cepat dan stabil setiap harinya. Kalau teman-teman mesin ini nggak dipakai nih dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, dia bisa kena print headnya. Kena print headnya seharga mesinnya harganya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang udah pernah ganti print head mungkin tahu ya, harga mesinnya 45 jutaan, harga print headnya 25 jutaan, 21 jutaan. Jadi setengah harganya. Jadi kayak gitu ya. Perlu pertimbangan dan yang matang untuk punya mesin ini dan untuk usaha seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya, untuk hitungnya coba hitung lagi pakai software yang itu yang barusan. Kalau misalkan mau nanti komen aja di komentar, nanti kita kasih link Google Drive-nya untuk software ini ya. Insya Allah nih software ini kayaknya ada sih di Google. Aku juga dapetnya sebetulnya dari teknisi kayak gitu. Oke, terima kasih sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu ataupun pengen tahu ataupun baru tahu ataupun udah tahu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, karena ini hanya sharing santai dan apa yang kita tahu kita berbagi lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.